Kira juga itu cuma ngabarin doang, gue ngabarin ke Pak Denny, gue ngabarin ke orang-orang yang terdekat gue, ke Selin gitu-gitu, sampai gue ngabarin ke Raffi. Dan Raffi akhirnya menghadiahkan itu, karena waktu itu kan gue jadi koordinator woro-woro tuh teriak-teriak yang di tiba-tiba tenis. Tiga bawain dulu ya. Ada. Saat ini untuk kayak masalah ekonomi dan lain-lain, dan bahkan berteman dengan artis-artis besar. Nah, kamu gimana sih ibaratnya nggak bisa sampai di titik ini, perjalanannya kamu gimana? Itu perjalanan yang agak lumayan jauh, tapi lebih ke ya karena stand up sih, karena stand up akhirnya gue bisa jalanin ini gitu. Karena stand up dan karena orang-orang yang ada di sekitar gue nggak lupa juga dengan Palini Cagur yang udah bantuin gue, Adis 2000, Rahman Afri gitu-gitu yang banyak lagi selain mereka yang menolong karir gue gitu. Sel, atau ini kemarin gue baca ya, sorry kalau gue sempat ke kasino itu gimana sih? Iya tuh kasino, iya memang ngidamnya begitu guys. Jadi kemarin sempat ngidam di umur 4 bulan apa ya, berapa 6 bulan. Jadi gue lupa itu waktu itu berapa bulan. Jadi ngidamnya kasino dia. Jadi akhirnya istri gue ke Singapura kemarin, anjay nggak tuh, gokil kan. Jadi kayak jegel kan? Iya, makanya gue takut pas jadi kayak jegel nanti jadi dewa judi gitu. Tapi ya akhirnya menang juga kemarin gitu. Jadi 1 koin main bakaran gitu ditaruh, akhirnya dapet jackpot, gue pulang 25 juta apa nggak masalah. Nah, lo menyikapi gimana sih itu? Agak unik. Iya, agak unik memang. Saya juga bingung karena bapaknya juga kan suka juga ya. jadi ya tapi kan kita kan tetap di tempat yang legal guys. Kalau misalkan dulu almarhum Ali Sadikin masih terusin di Jakarta bisa main judi ya, pasti mainnya di Jakarta waktu itu. Itu bukan judi ya, lebih ke gambler ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini nggak bisa ditiru ya. Nggak bisa ditiru kalau kebanyakan ya. Kalau sekali-sekali mah apa-apa kali. Ya ini mah terbuka aja lah gitu. Nah, itu kapan sih, gimana sih ceritanya bini lu bisa minta kayak gitu? Jadi bini gue tuh waktu gue kan suka banget tuh nonton film-film di Netflix yang tentang narkos gitu-gitu. Mereka main judi, akhirnya dia ngeliat tuh sampai akhirnya dia pengen gitu. Ya udahlah, karena emang pengen ya udah berangkat lah. Berapa hari itu? 3 hari. Habis berapa? Nggak habis, itu menang semuanya. Jadi uangnya, jadi akhirnya dari hasil menang itu. Jadi akhirnya dari uang itu dibeliin apa gitu sama dia tuh. Dibeliin tiket pesawat, blok balik, bisnis lagi kalau nggak salah. Akhirnya udah nggak dipakai buat makan juga, karena kan pakai buat biaya lahiran ya? Enggak juga, karena biaya lahiran kan udah ada Araf yang mata gigi. Aman boy. Gue tahu hidup gue beruntung banget ini. Sumpah. itu gimana sih kali ibaratnya beruntung terus ya? Bisa sampai ya seberuntung itulah. Iya, maksud gua ketika ada orang kena kasus bokep gitu ya, kan itu amit-amit ya pasti. Ya kita nggak ada yang tahu kasus kayak begitu bisa tetap ada gitu. Akhirnya gua bersyukur gitu. Dan waktu kemarin juga pas waktu biaya lahiran juga itu cuma ngabarin doang. Gua ngabarin ke Pak Denny, gua ngabarin ke orang-orang yang terdekat gua, ke Selin gitu-gitu, sampai gua ngabarin ke Raffi. Dan Raffi akhirnya menghadiahkan itu, karena waktu itu kan gue jadi koordinator woro-woro tuh teriak-teriak yang di tiba-tiba tenis. Di Fides kan ada Ebel tuh, nah di Raffi itu ada gue. Akhirnya dibilang mau hadiah apa, nggak sebut aja kata dia. Terus gue bilang aduh nggak tahu kalau sekarang gitu. Akhirnya gue setelah beberapa bulan selanjutnya gue kasih tahu ya pengen lahiran bini gue gitu. Dan akhirnya dia yang cover gitu. Dan bukan cuma itu, jadi bajunya juga gitu, dan baju-baju dari Rajanza. Jadi kayak wardrobe by Rajanza nih. Ada wardrobe Udah endorse dong anakku. apa? Udah di endorse dong. Di endorse udah. Saya udah kasih tahu tadi tuh. Banyak banget duit gue nih, bingung. Sel, jadi lu berasa membohongi publik gak sih? Dengan ini? Sebenarnya membohongi publik lebih ke gue menjaga. Sebenarnya kalau dibilangin membohongi publik, sudut pandang gue adalah gue lebih pengen kasih tahu ke teman-teman semuanya gitu ya, yang sayang sama gue, yang karya gue, bahwa gue juga pengen ngerasain
nikmatnya menjadi orang yang bebas dari komenan gitu. Karena yang seperti gue bilang tadi, kalau misalkan gue pacaran terus gue upload bucin-bucinan, terus tiba-tiba akhirnya gue upload bucin-bucinannya, mereka pasti nanya kemana nih bucinan-bucinan gitu kan. Ada beberapa, bukan nggak semuanya tapi ada beberapa. Ini sih gue ngeliat dari Michael Jackson. Waktu itu sempat Michael Jackson tuh sama temen-temennya tuh, jadi ada temennya dia yang sangat sahabat banget sama Michael Jackson, dia sampai ngebooking satu supermarket biar dia bisa masuk ke dalam. Jadi biar dia bisa ngerasain rasanya jadi orang yang belanja di supermarket. Nah itu yang gue alami, ya gue nggak sebanyak itu duitnya memang, tapi gue pengen lebih ngerasain bagaimana caranya biar gue bisa hidup sebagai orang yang biasa gitu, tanpa kamera, ngejalanin cinta gue sama istri gue, dan memang benar-benar ya gue bisa milah mana yang tulus, mana yang karena konten gitu. Jadi kira itu yang gue jalani. Tapi selama ini lu mendapat pujian nggak sih ketika sudah mengupload anak? Nah bersyukurnya adalah tadinya gue bingung kayak ini pasti SPC banyak banget, tapi bersyukurnya sahabat-sahabat gue, follower-follower gue pada sayang semua sama gue, akhirnya masih pada ya mereka bilang selamat doang, selamat atas hal yang udah dijalanin, selamat udah jadi papa, dan akhirnya banyak yang terima juga, dan banyak juga yang akhirnya bilang aduh gue pengen banget kayak lu nih, gue pengen banget. Jadi kayak pemataan stigma itu jadi kayak terjadi gitu, karena itu yang pengen gue bilang juga ke teman-teman gitu, bahwa nggak semua orang yang ganteng itu mendapatkan cewek yang cantik, tapi orang-orang yang seperti kita, seperti gue, yang tidak seberuntung Jeffrey Nicole ataupun tidak seberuntung Reza Radian yang memang ganteng gitu, tapi kita bisa punya value, bisa mendapatkan wanita-wanita yang bisa mau sama kita gitu karena dukun kita ya. Jadi jadi karena kerja keras kita. Karena kamu tuh main memberi ruang untuk, karena dia cepet bilang kayak Ya. karena kamu mau kayak beri ruang untuk diri sendiri Betul. dan keluarga. Emang itu alasan tersendiri kah? Iya. Apa karena kamu juga introvert atau kayaknya kan rata-rata Iya, kan orang-orang banyak yang bilang gitu, tapi gue nggak introvert sih, gue extrovert banget gitu, dan gue lebih ke senang banget kalau misalkan gue bisa jalanin diri gue sendiri. Kalau kayak gimana ya, kayak gue pengen rasain gimana sih pacaran tanpa konten, tanpa kamera gitu, ini bener apa enggak nggak sih gitu. Jadi itu yang gue jalanin. tapi akhirnya kamu ya bahagia, lebih bahagia lu bisa bahagia, dan akhirnya gue lebih bahagia dan lebih berterima kasih ya buat teman-teman semuanya, dan minta maaf juga buat teman-teman media gitu yang gocek kan lu. Iya kan? Oke, sip. Terima kasih Mas. Apa deh?